sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya nggak nyaman lah dirimu toh mbak. Hai, assalamualaikum, tante. People power, das semua. Iya ta? Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya berpikir untuk saat ini memang harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat rakyat-rakyat Indonesia, yaitu semacam kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, super control untuk NKRI ini, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Harus diusahakan, kita harus wajib warga Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya, kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim sekarang ini pulang kondur ke Solo. Semoga sepakat untuk rakyat-rakyat kita ini. Ini Mbak, dalam suasana seperti ini Mbak ya. Ya. Mbak Uri itu sekarang bergeraknya sudah mulai gimana Mbak? Syukur-syukur mulai hari sekarang atau mungkin harus ada jalan mana Pak Mas saya? Ya. Sudah sampai di mana Mbak Uri itu? Masyarakat biar tahu. Ya. Ajak masyarakat. Ya. Kita itu sudah bergerak, saya sudah bergerak, saya pribadi sudah bergerak per tanggal 10 November tahun 2021 itu sudah saya bergerak melihat kondisi NKRI ini sudah tidak baik, sudah tidak nyaman untuk kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia yang dulunya gemah Ripah Lojinawi sekarang dipimpin dengan otomatis pimpinan penguasa yang oportunis ini sudah tidak berpihak pada masyarakat. Kita wajib untuk mulai dari sekarang harus mulai untuk people power dan pergerakan harus segera dikompakkan, sinergi sama kaum buruh, masyarakat, mahasiswa, juga pengusaha-pengusaha yang memang notabene nanti mengharapkan untuk perubahan untuk presiden kedepannya lebih baik lagi. Oh gitu. Ya. Gini Mbak, terakhir pertanyaan terakhir, Mbak Uri kan mengajak Pak Jokowi untuk pulang kampung, ya. Intinya kan begitu Mbak. Nah, sedangkan masyarakat sekarang Mbak, itu kelihatannya kan masih aman-aman saja, masih tenang-tenang saja Mbak. Iya. Nah itu maksud saya Mbak Uri itu harus udah punya teman atau kelompok-kelompok yang untuk menggerak bersama itu Mbak. Jadi makanya kapan Ya. Pak Jokowi itu harus pulang kampung gitu Pak. Ya. Pertama itu keduanya kan Pak Jokowi hari ini itu sepertinya dia malah mau mengajak cawe-cawe, Ya, ya. supaya dia masih bertahan lagi. Ya. Gimana Mbak itu Mbak? Dengan statementnya Pak Jokowi yang istilahnya cawe-cawe justru membuat rakyat Indonesia ini semakin gerah, semakin tidak respon, tidak respect. Saya semaksimal mungkin sama rakyat-rakyat Indonesia, terutama Solo, juga teman-teman simpul relawan pergerakan saya sudah mulai bergerak untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Karena sudah nggak nyaman kalau ikut cawe-cawe, kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa ikut cawe-cawe untuk mengharapkan negara ini lebih kedepannya lebih bisa mendapatkan pemimpin presiden RI yang untuk tahun 2024 akan lebih baik lagi. Tapi berhak rakyat yang bercawe-cawe. Ya, lebih mantap, lebih kuat kalau rakyat cawe-cawe ikut cawe-cawe ketimbang Pak Jokowi sebagai presiden RI yang ikut cawe-cawe. Beliau bisa cawe-cawe, kita lebih bisa cawe-cawe sebagai rakyat Indonesia. Begitu Pak. Gitu, terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Iwan. Bapak mau nambahin dari Pak dikenalkan Pak. Pak Muslim Ya. Hadi. Pak Ya. Abi monggo Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini tanggal 11 di Solo ini kan Solo tempatnya lahir Jokowi, ya kan, dan pernah menjadi wali kota, kemudian pindah ke Jakarta dan kemudian jadi presiden. Tapi kalau misalnya hari ini masyarakat Solo dan berbagai tokoh, Pak Amin hadir hari ini, saya optimis, ya kan? Karena dulu Pak Harto begitu kuat, toh bisa akhirnya jatuh juga 32 tahun. Nah,
sekarang ini 9 tahun kekuasaan Jokowi ini lebih parah. KKN, ya kan, anaknya jadi wali kota, ya kan, mantunya jadi wali kota. Zaman Pak Harto tuh, iya nggak ada. Baru terakhir, waktu itu jadi menteri sosial. Ya itu pun disuruh di akhir-akhir. Nah, sekarang kan Pak Jokowi kan tidak, korupsi, hutang, ya kan, kerusakan semakin parahnya. Jadi saya hari ini, ya kan, menghimbau kepada kita semua, kita sadar bahwa negeri ini menuju kepada kehancuran. Kenapa kehancuran? Karena satu, korupsi semakin besar, KKN semakin kuat, lalu kemudian kemarin saja bikin IKN itu, investor tidak datang, malah ngajak ke Singapura, orang Singapura mau datang ke sana. Ini kan sama saja dengan menjual negeri ini ke pihak asing, ya kan? Nah, jadi saya kira saya Direktur Gerakan Perubahan, ya kan, dan juga ini dari Hizbullah Indonesia, ya, mengajak semua teman-teman agar supaya kita semua tidak ada opsi lain hari ini kecuali kita sama-sama turun ke jalan untuk merebut kedaulatan rakyat dengan cara people power. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera. Terus terang, orang seperti saya ini sebagai rakyat kecil, sebagai orang bodoh yang tidak tahu politik, merasa bingung. Sebenarnya apa salah Pak Jokowi ini? Kalau saya perhatikan, dia begitu santun dalam memimpin, begitu ramah dalam bercakap, begitu bekerja dengan gigihnya untuk membangun negeri ini. Bahkan pembangunan untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh tanah air, seluruh NKRI, bukan cuma di tanah Jawa doang, tapi sekarang pembangunan sudah mulai ke pelosok-pelosok Nusantara. Semua jalan udah tembus yang tadinya nggak bisa ditembus dengan kendaraan, sekarang udah bisa. Ya kalau bagi yang belum tersentuh, ya harap sabar. Kan nggak mungkin mau langsung serta-merta pembangunan seluruh negeri. Indonesia ini lebar, dan dana pun pasti nggak akan sedikit, pasti akan bertahap untuk pembangunan, untuk menggunakan dana. Dan menurut saya Pak Jokowi baik, tapi kenapa banyak yang benci? Ada pemakzulan lah segala macam, harus mundur, harus pulang kampung. Kenapa nggak sabar? Ini masa jabatannya tinggal sebentar lagi. Sabar, nanti juga pasti akan selesai masa jabatannya, sudah nggak akan jadi presiden lagi dan akan digantikan dengan yang lain, entah lebih bagus dari Pak Jokowi, entah lebih buruk, itu tidak tahu. Tapi kenapa tidak sabar, begitu menggebu-gebunya ingin mengganti Pak Jokowi? Kenapa nggak bisa sabar? Tinggal sedikit lagi waktunya, masa jabatannya tinggal sedikit lagi. Serba bingung. Siapapun presidennya pasti akan dijelek-jelekan, pasti akan dihina-hina, akan dilengserkan segala macam. Itu sejarah Indonesia dari dulu sampai sekarang. Sungguh membingungkan. Lihat kondisi NKRI ini sudah tidak baik, sudah tidak nyaman untuk. Saya nggak nyaman lah dirimu toh mbak. Buktinya kami seluruh warga rakyat Indonesia merasa nyaman-nyaman saja di bawah kepemimpinannya Bapak Joko Widodo. Kalau kamu nggak suka dengan Pak Joko Widodo, kalau kamu nggak suka dengan kepemimpinannya Bapak Joko Widodo, yang mendingan nggak usah tinggal di Indonesia. Karena apa? Tinggal di Indonesia menikmati kinerja yang hasil dari Bapak Joko Widodo, tapi Anda masih mencaci Bapak Joko Widodo. Munafik. Tahu nggak? Mencaci tapi menikmati. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Oh ya, satu lagi kawan, seluruh Indonesia.
Setujukah Anda apabila Bapak Jokowi naik menjadi presiden satu kali lagi di 2024-2029? Bapak Jokowi 3 periode. Bila setuju, jawab di komentar Anda. Jawab ya. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan bawah. Halo, yang mau people power, jangan bicara people power lagi. Anda seharusnya Mbak Yu ya Mbak Yu, karena ini ibu-ibu yang ngomong, tak panggil Mbak Yu. Gak usah teriak-teriak untuk people power dan menurunkan Pak Jokowi. Anda sebetulnya harus bersyukur punya presiden sebaik Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini untuk masyarakat Indonesia? Lihat Mbak Yu, mending rumah to anak penak. Gak usah melok-melok mengono kuwi. Gak usah ikut-ikut yang seperti itu. Nah, jadi biar kasih paham semuanya. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan sesaat karena tidak mempunyai jabatan. Orang-orang sakit hati. Gak usah ikut-ikut seperti itu Mbak Yu. Cari duit saja, cari duit. Nah kayak kita ini, macul aja di sawah, berangkat ke sawah. Biarkan, kami sudah terima kasih pada Pak Jokowi. Salam NKRI, salam kompak selalu, solid. NKRI harga mati. Pak Jokowi pertahankan sampai masa habis jabatannya. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas. People power das semua itu. Rakyat sing tingkat diwakili. Rakyat kabeh makmur, cuman orang-orang yang sakit hati kayak das semua itu sing grup itu sing jarok people power. Mulai dari Solo mulai didendas semua itu Gibran mampus. Yang goblok kok. Gak ketulungan kok goblok iki ya. Doh, tutup people power itu sing bener. Ayo Jokowi 3 periode. Gas Jokowi. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas. Loh, iya ta? Itu Pak Jokowi legowo mundur mulih neng Solo. Oh, Gibran aja udah ngomong kok. Pulang aja. Pak Jokowi masih aja tetap cawe-cawean. Takut negara ini hancur. Duh, Pak Jok, masih banyak rakyat yang bisa membangun Indonesia. Ya, masih banyak Pak. Dan masih banyak lagi yang pahlawan-pahlawan yang ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Ayo sama-sama, boyo sampai mundur sih, biar yang lain maju. Harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat Lewat apa, Bu? Emang HP di-upgrade? Indonesia di-upgrade? Masyarakat yang mana maksudmu? Hah? Kalian aja nggak bersyukur. Syukuri apa yang ada. Makanya terima kasih. Kamu hanya protes, mengkabur-kaburkan orang. Tuh junjunganmu tuh Amin Rais tuh di-upgrade. Otak-otak kamu yang butuh di-upgrade. Otak kamu semua itu butuh di-upgrade. Biar terima mana orang baik, mana orang jahat. Ya, orang jahatnya seperti kalian itu. Bersyukur. Dasar. harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena people power mana? Yo. Wes rumah tenayan ayo. Wes ayo. Wes. Melok-melok Mbak Amin.
Indonesia iki wis maju yo. Maju saiki. Lapo ate people power barang ini. Mulai dari Solo, ya para nono ndang. Nang Solo. Cek digenjeleng mbek Gibran niku. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas. Hoi, assalamualaikum, tante. Bangun tante, bangun. Keluar, naik ke angkasa sana. Lihat bagaimana begitu megahnya Indonesia. Nah, begitu majunya Indonesia di bawah tangan Pak Jokowi. Tante perlu ru'yah itu biar hatinya bersih, ya tidak diselimuti rasa kebencian, kedengkian terhadap Pak Jokowi. 82% tante masyarakat Indonesia melihat dengan real bagaimana kinerja Pak Jokowi. Lah Anda kok bisa ngomong gitu? Dasarnya apa tante? Kebencian. Kalau dasar kebencian, apapun kebaikan yang dilakukan seseorang yang Anda benci, dalam hal ini Pak Jokowi, tidak akan pernah ada baiknya. Karena Bunda benci sama Pak Jokowi, ya, benci sekali. Tapi kebenciannya membabi buta. Tidak mau melihat dengan kasat mata. Anda melihat dengan memejamkan mata, ya tidak kelihatan, semuanya kelihatan gelap. Anda cuma besar omong aja Bunda, tante. Hanya besar omong aja, katanya memulangkan Pak Jokowi. Nggak usah dipulangin. 2024 Pak Jokowi pulang ke Solo kok. Nggak usah lu jemput, nggak penting. Nggak penting lu jemput Pak Jokowi. Memang lu siapa tante? Kamu tuh siapa? Kamu sok tahu negara, mau bisa ngatur-ngatur presiden. Lu kalau mau people power nih, ditunggu masyarakat Solo tuh, ya, ditunggu. Kayak polusi aja Indonesia sudah diambang batas kehancuran. Tante. Malu tante, kalau aku jadi anak-anak tante saya malu ya. Itu Mbak Amin, anaknya aja udah malu sama bapaknya, yang tingkahnya selalu bikin gaduh. Oke tante, sekali lagi bangun, mandi dulu, mandi keramas, mandi besar, mandi junub ya tante. Jangan lupa itu cuci mata yang bersih. Biar kelihatan Indonesia, bagaimana megahnya Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.